Perkenalkan, nama saya Kori Puspita Ningtyas, NPM 206-0018 dari Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik dan Informatika. Perkenalkan, nama saya Sarul Mahfudi Roman dari Prodi Teknik Mesin NPM 19650088 dari kelompok 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silwa Aulia Rizkuna, NPM 2069005. Saya berasal dari Prodi Teknologi Pangan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Amrul Asba, NPM 196900021 dari Prodi Teknologi Pangan, kelompok 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursela Syarifah, NPM 201110126, Program Studi Bimbingan dan Konseling, kelompok 16. Perumusan gagasan awal. Dari pengertian perumusan gagasan awal sendiri yaitu suatu proses menentukan langkah awal untuk menyusun program kerja, baik itu dalam lingkungan suatu organisasi maupun masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan suatu lingkungan tersebut. Dalam perumusan gagasan awal perlu adanya analisis dari kondisi lingkungan. Dan poin pertama yaitu gejala di lingkungan organisasi. Gejala di lingkungan organisasi bisa muncul dari suatu individu maupun kelompok organisasi sendiri itu. Gejala tersebut bisa berupa suatu masalah atau problem-problem yang ada di suatu organisasi maupun kelompok masyarakat. Poin yang kedua yaitu menganalisis gejala tersebut. Dalam poin ini sangat penting dilakukan, karena dalam menganalisis gejala tersebut, kita bisa mengetahui solusi apa yang bisa membantu untuk memecahkan suatu gejala atau masalah dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu mengatasi masalah dalam organisasi atau masyarakat. Dan poin yang terakhir yaitu munculnya sebab, akibat, dan solusi. Setelah adanya gejala atau masalah dalam lingkungan organisasi dan cara menganalisisnya dan cara mengatasinya, pasti akan muncul sebab dan akibat serta solusi kedepannya organisasi untuk lebih baik lagi. Dalam perumusan gagasan awal, pasti adanya tahapan untuk merumusan gagasan tersebut. Tahapan-tahapan tersebut bisa berawal dari yang pertama, memperhatikan kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua, memperhatikan visi misi organisasi. Yang ketiga, melihat tren ke depan untuk jangka panjangnya dan mencerminkan keunggulan dan kompetitif serta adanya daya dukung baik itu dalam suatu organisasi maupun masyarakatnya. Selain itu, adanya acuan dari hasil GBHO dan GBHK. Dan yang terakhir yaitu menyusun gagasan secara sistematis. Maksud dari poin ini yaitu cara merumuskan masalah atau gejala-gejala yang ada di organisasi maupun masyarakat. Bisa dengan menentukan realita atau kondisi nyata dari suatu informasi yang berkaitan dengan konteks. Selanjutnya yaitu cara menemukan gagasan. Cara menemukan gagasan terdiri dari 3, yaitu mengamati, menganalisis, serta menilai. Mengamati, melihat dan memperhatikan dengan teliti, di mana saat kita ingin menemukan sebuah gagasan, kita terlebih dahulu melihat dan memperhatikan bagaimana saat orang lain melaksanakan sebuah kegiatan, sebuah organisasi tersebut. Yang kedua yaitu menganalisis, penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Kita bisa tahu kita bisa menganalisis di mana organisasi itu bisa berjalan,
peristiwa apa yang selama ini mereka hadapi, seperti itu. Lalu menilai, memperkirakan atau menentukan nilainya, memberi nilai, memberi angka. Menilai, menurut saya menilai itu seperti halnya kita menilai sebuah organisasi itu seperti apa. Apakah organisasi itu sudah dianggap baik oleh orang lain ataukah belum. Nah, dengan cara menemukan gagasan, dengan cara menilai tersebutlah kita bisa mengevaluasi ke depannya. Kita harus membuat gagasan yang lebih baik dari semisal dari gagasan yang kita amati sebelumnya itu kurang baik, maka dari diri kita akan menilai dan menerapkan. Berikutnya yaitu alat menemukan gagasan awal, yaitu ada kebutuhan organisasi, kesadaran membentuk, keinginan mencapai, kekuatan SDM, serta evaluasi. Media atau tempat menemukan gagasan awal. Media atau tempat menemukan gagasan awal memiliki 3 poin penting, yaitu 1. Program kerja, 2. Rencana kegiatan, 3. Kegiatan insidental. Selanjutnya yaitu program kerja dilaksanakan sesuai dengan perumusan pada saat rapat kerja, sifatnya prioritas, dijalankan dalam satu periode, jadi benar-benar dipikirkan konsep kerjanya. Perumusan seperti apa dari awal hingga akhir. Yang kedua, rencana kegiatan. Rencana kegiatan itu disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan. Jadi, rencana kegiatan ini perlu dilakukan untuk menunjang kegiatan agar lebih baik dengan konsep yang matang. Yang ketiga, kegiatan insidental, yaitu perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, dilakukan dengan mengacu pada kebutuhan dari lemawa atau ermawa tersebut. Baik, selanjutnya saya Torik Amrul Asba akan menjelaskan slide ke-9 dalam pembuatan perumusan gagasan awal. Itu apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh anggota dalam organisasi. Tentunya kita memikirkan atau mementingkan dari anggota tersebut. Apakah anggota dalam organisasi sudah mampu membedakan antara masalah organisasi dan masalah pribadi, kemudian sudah mampu mengelompokkan masalah atas dasar kesamaan dan perbedaan sumber. Jadi tidak bisa mementingkan egonya sendiri-sendiri dalam perbedaan ya, dalam perbedaan pendapat. Kemudian mampu mengurutkan prioritas penanganan seperti penting, kurang penting, dan tidak penting. Jadi kalau sudah dalam organisasi, dalam lingkup pengerjaan, contohnya pengerjaan program kerja, itu harus memilah mana yang penting, kurang penting, dan tidak penting. Kiat-kiat menemukan masalah organisasi. Yang pertama adalah membaca teori-teori yang terkait dengan realita organisasi. Manfaatnya yaitu dapat meningkatkan pemikiran kita dan membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, membandingkan antara realita dan idealnya. Dan yang ketiga, peka dengan permasalahan organisasi. Manfaat dari kiat ini adalah menumbuhkan solidaritas. Dan yang keempat adalah sering melakukan refleksi terhadap perkembangan dan jalannya organisasi, yaitu dapat meningkatkan kepercayaan dalam diri kita. Kiat yang kelima adalah lakukan banyak diskusi atau serawung ilmiah. Manfaat dari diskusi banyak sekali, salah satunya adalah dapat membantu dalam memecahkan masalah dan juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Dan kiat yang terakhir adalah kembangkan terus rasional atau akal pikir dan akal sehat dalam berorganisasi. Manfaat dari pengembangan rasional atau akal pikir adalah dapat mengubah pola pikir kita dari pola pikir negatif menjadi pola pikir yang positif.